Kita diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, dan ibadah utama yang menjadi penentu adalah salat. Dan inti daripada salat adalah khusyuk. Qad aflahal mu'minuna. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman itu. Allah menyebutkan bahwa orang-orang beriman itu adalah orang yang paling beruntung, orang yang paling sukses, orang yang paling selamat, orang yang paling bahagia. Akan tetapi Al-Quranul Karim menceritakan kepada kita bagaimana sifat orang-orang beriman yang beruntung itu. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salat-salat mereka. Jadi salatnya khusyuk. Apa arti khusyuk itu sendiri? Al-khusyuk fil lughah yaitu merendahkan diri. Mana khusyuk yaitu tunduk, tenang. Kemudian khusyuk juga diartikan secara bahasa itu dengan rasa takut atau khasyah. Sehingga orang yang sholat ketika dia membaca ayat-ayat Allah atau dia membaca doa-doa di dalam sholat, maka bertambahlah khusyuknya, bertambahlah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran surah Fussilat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan fa idza anzalna 'alaiha al-ma' ihtazzat wa rabat. Dan di antara tanda-tanda ayat-ayat Allah, kamu melihat bahwa bumi itu khusyuk, dia tunduk dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Walillahi aslama man fis samawati wa man fil ardh taw'an wa karha. Dan bagi Allah seluruh yang ada di langit dan di bumi ini seluruhnya menyerahkan diri kepada Allah, seluruhnya tunduk. Maka Allah mengatakan yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Dalam ayat yang lain disebutkan sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Yang ada di langit, yang ada di bumi seluruhnya bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada Allah. Karena tidak ada pilihan. Yang memiliki pilihan hanya dua, yaitu jin dan manusia. Dia boleh tunduk, dia boleh membangkang. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada jin dan manusia dengan satu perintah untuk tunduk sebenarnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini perintah Allah kepada manusia dan jin untuk tunduk, untuk beribadah. Tapi karena manusia, Allah menyebutkan wahadainahun najdain. Kami berikan petunjuk kepada manusia itu dengan an-najdain, yaitu dua jalan, tariqul huda wa tariqud dhalal. Jalan petunjuk dan jalan kesesatan, jalan ketaatan dan jalan pembangkangan. Maka manusia yang dia tunduk kepada Allah, dia akan memilih jalan hidayah. Maka bertambahlah hidayahnya, bertambah pula khusyuknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia yang ingkar kepada Allah, dia akan memilih jalan kesesatan, dan tentunya hilang dari hati mereka khusyuk kepada Allah. Al-Junaid, salah seorang ulama, mengatakan ma'al khusyuk tadzallulil qulubi li'alamil ghuyubi. Indah sekali bahasa daripada Al-Junaid, yaitu tunduknya hati kepada zat yang maha mengetahui perkara yang gaib. Kenapa? Karena inti manusia itu ada di hatinya. Ketika hilang hati tidak berfungsi, maka hilang sifat hamba, hilang kemanusiaannya. Karena yang menjadikan seseorang itu masih memiliki sifat hamba ketika hati itu berfungsi. Tapi jika hati itu sudah hilang yang menjadi inti di dalamnya, maka yang ada adalah sifat pembangkangan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi zat yang telah menciptakan jiwa dan telah menyempurnakan jiwa itu. Takwa yang menjadi inti daripada hati juga disisipkan oleh Allah sifat fujur, sifat pembangkangan. Ketika manusia lebih mementingkan sifat pembangkangannya, maka Allah mengatakan waqad khaba man dassaha. Celaka orang-orang yang hatinya dibiarkan terkotori. Dan ketika manusia lebih memilih jalan-jalan takwa, maka Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha. Maka berbahagialah orang-orang membersihkan hatinya, dibersihkan hatinya, sehingga hatinya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sholat, hatinya hadir. Ketika dia berpuasa, hatinya hadir. Ketika dia melakukan ibadah kepada Allah, hatinya hadir. Ketika hatinya hadir, inilah khusyuknya kepada Allah bertambah. Tapi ketika hatinya tidak hadir, inilah yang Al-Quran menyebutkan fawailul lil musallin.
Celakalah orang-orang yang salat.